Hadirkan sorotan berita satu terkait penyebaran virus HMPV yang ramai belakangan ini. Dan informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu sore hari ini. Saya Wilson Purba mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami, baik di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Berita Satu, bersatu menginspirasi. Sampai jumpa. Lonjakan kasus human metapneumovirus atau HMPV tengah menjadi perhatian dunia, termasuk di Indonesia. Setelah Cina mengalami peningkatan kasus signifikan pada Desember 2024, Indonesia kini melaporkan adanya infeksi HMPV, terutama pada anak-anak. Tidak sedikit pemirsa masyarakat yang khawatir, apalagi jika mengingat pandemi COVID yang melumpuhkan dunia pada 2019 hingga 2022 lalu. Meski begitu, Kementerian Kesehatan memastikan bahwa masyarakat tidak perlu panik, dan berikut laporan selengkapnya. Kalau ada rasa khawatir atau ketakutan ada ya, namanya saya pribadi punya anak kecil kan. Nah, ini sangat berbahaya nih, takutnya seperti pandemi kemarin. Akhir tahun 2024 lalu ditutup dengan sejumlah peristiwa yang menggegerkan dunia. Salah satu di antaranya adalah lonjakan kasus human metapneumovirus atau HMPV di Cina. Lonjakan kasus HMPV ini sontak membuat banyak orang khawatir, termasuk Indonesia. Pasalnya masih hangat di ingatan kita bagaimana pandemi COVID yang terjadi pada 2019 hingga 2022 lalu melumpuhkan dunia. Terlebih virus COVID kala itu juga muncul pertama kali di Cina sebagaimana HMPV. Human metapneumovirus itu sendiri merupakan virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Biasanya menyerang anak-anak, lansia, dan individu dengan kekebalan tubuh yang lemah. HMPV bukanlah virus baru seperti COVID. Virus ini pertama kali ditemukan pada 2001 lalu oleh seorang peneliti di Belanda. Namun HMPV diyakini sudah menyerang manusia selama beberapa dekade sebelumnya. Jadi sebetulnya tidak bisa dikatakan bahwa sama dengan COVID karena ini bukan pandemi. Sekali lagi HMPV adalah virus yang lama. Kalau COVID itu dia punya varian baru virus corona. Gejala HMPV pada manusia biasanya ditunjukkan dengan batuk, demam, hidung tersumbat atau pilek, dan sesak napas. Virus ini menular melalui droplet atau kontak langsung dengan permukaan yang terkontaminasi. Meski kerap dibandingkan dengan COVID dan sama-sama menyerang saluran pernapasan, HMPV dan COVID memiliki sejumlah perbedaan. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia IDI ikut angkat suara terkait HMPV. IDI menegaskan bahwa berdasarkan data saat ini, virus human metapneumovirus HMPV tidak berpotensi menjadi pandemi. IDI beralasan belum ada lonjakan kasus yang mengkhawatirkan meskipun di luar negeri. Selain itu, kondisi perawatan akibat HMPV juga masih terkendali. Saat ini data yang didapatkan juga di luar negeri belum ke arah sana karena angka kenaikan pun masih ringan dan belum sampai kemudian meningkatkan volume perawatan ya yang ada atau sampai kemudian tidak ada ruangan untuk dirawat dan sebagainya, belum sampai ke arah sana. Artinya di data di luar negeri yang kita dapatkan sudah begitu. Di Indonesia pun kalaupun sekarang ada kenaikan pasien yang datang ke unit emergency, tapi sebagian besar memang ada faktor-faktor penyakit yang lain yang juga ditimbulkan pasca liburan. Masyarakat pun diimbau tetap waspada dengan HMPV. Meskipun belum ada vaksin khusus mencegah HMPV, para pakar merekomendasikan vaksinasi flu sebagai pencegahan tambahan terhadap HMPV. Penggunaan vaksin flu disarankan terutama bagi mereka yang sering beraktivitas di luar rumah, interaksi sosial, atau bermobilitas tinggi.
Menurutnya di Indonesia sudah ada vaksin flu trivalen yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Setelah divaksin, seseorang yang terinfeksi influenza atau penyakit virus saluran pernapasan lainnya cenderung mengalami gejala yang lebih ringan dan durasi sakit yang lebih singkat. Virus Human Metapneumovirus atau HMPV telah teridentifikasi di Indonesia. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Meski demikian, Menkes menekankan bahwa virus HMPV bukanlah virus baru, berbeda dengan virus COVID-19 yang merupakan virus baru. Namun Menkes tetap meminta masyarakat tidak panik dengan tetap waspada, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, orang lanjut usia, dan individu dengan kondisi kesehatan tertentu. Di sisi lain, walaupun dianggap tak berbahaya seperti COVID-19, DPR mengingatkan pemerintah agar tetap melakukan mitigasi sedini mungkin untuk mencegah penyebaran HMPV. Pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan harus tetap mengambil langkah-langkah antisipatif untuk mengendalikan penyebaran dan dampak HMPV. Nah, karenanya ini menjadi satu hal yang sangat penting karena kita tidak ingin terulang ya kasus COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Tentu saja ini menjadi satu proses pembelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Karenanya Komisi 9 DPR RI sudah meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk benar-benar mengantisipasi sedini mungkin. Pemerintah hingga kini belum memberlakukan pembatasan atau larangan perjalanan dari dan atau ke luar negeri, sebagaimana yang dilakukan saat pandemi COVID-19 lalu. Tapi, pemerintah meningkatkan kewaspadaan dengan memperketat pintu masuk kedatangan seperti di bandara. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali misalnya, yang kembali memasang alat thermal scanner atau alat pengecekan suhu tubuh. Pemasangan thermal scanner ini sebagai langkah antisipasi dan pencegahan masuknya virus Human Metapneumovirus ke Provinsi Bali. Terdapat setidaknya 2 unit thermal scanner milik Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Denpasar telah terpasang di terminal kedatangan internasional. Dan tentunya kita sudah mempunyai SOP seperti itu. Apabila ada suspek, dari suspek akan dicek dulu, presiden menuju ke rumah sakit seperti itu. Gede Eka memaparkan terdapat sejumlah pengetatan sebagai antisipasi dan pencegahan. Namun sejauh ini belum ada pembatalan penerbangan dari Cina maupun dari Malaysia buntut dari merebaknya HMPV. Selain di Bali, langkah-langkah antisipatif juga telah diambil oleh Dinas Kesehatan NTB dan Balai Karantina Kesehatan Mataram guna mencegah penyebaran HMPV. Pencegahan terutama difokuskan di pintu-pintu masuk. Kewaspadaan di pintu masuk negara termasuk karantina kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional menjadi langkah utama yang diterapkan. Selain itu, di bandara dan pelabuhan, Balai Karantina Kesehatan Mataram telah memasang thermal scanner untuk mendeteksi influenza-like illness dengan gejala demam. Pintu masuk kami melakukan meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan pengawasan orang-orang yang datang, wisatawan yang datang, kemudian PMI yang pulang, jamaah umroh yang pulang, ini kita awasi, kita cek suhunya, kemudian kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak airline maupun pihak teman-teman kita di pelabuhan, agen pelayaran, untuk masyarakat yang datang ke kita dari luar negeri khususnya ini untuk mengisi SSHP, Satu Sehat Health Pass. Hal serupa juga diterapkan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Terdapat alat thermal scanner atau pendeteksi suhu tubuh di sejumlah titik pintu kedatangan internasional. Setiap penumpang yang tiba dari luar negeri juga dianjurkan untuk mengisi Satu Sehat Health Pass. Validasi lagi misalnya yang hijau itu dengan tanda gejala. Di situ ada thermal scanner, ada petugas yang observasi visual. Kalau misalnya dia ada tanda gejala, maka diperiksa di poskes. Setelah dari poskes, kemudian kalau tanda gejalanya itu memerlukan pemeriksaan laboratorium, misalnya ada mengarah penyakit tertentu, maka kita lakukan pengambilan spesimen, kita periksa di laboratorium di Terminal 3 itu ada. Jadi sudah kalau terpasangnya sudah dari dulu terpasang gitu. Sepanjang yang kami amati di pintu masuk di Soekarno-Hatta maupun di Halim, sampai saat ini kami belum menemukan
orang tanda gejala tersebut. Sejumlah warga sempat khawatir dengan munculnya virus HMPV ini. Meskipun isunya ramai jadi perbincangan, ternyata HMPV tidak berdampak pada sektor ekonomi. Beberapa ahli ekonomi atau analis pasar modal menjelaskan bahwa hingga saat ini pasar belum menunjukkan koreksi signifikan buntut dari penyebaran HMPV. Adapun ekonom menilai terkoreksinya indeks harga saham gabungan IHSG di pasar modal dalam beberapa hari terakhir masih terlalu dini jika dikaitkan dengan penyebaran HMPV. Nah, sambil memantau itu kita secara ekonomi juga ya kan, kita kesiapannya tadi dari sisi perdagangan online, kemudian kegiatan-kegiatan di pasar online pun itu ada seperti itu. Makanya sebenarnya saya juga termasuk yang mengusulkan ya waktu itu WFO tuh nggak 100% sebetulnya, karena itu untuk membiasakan kita in case ada ini tuh kita ada terbiasa juga bekerja dari rumah gitu, sehingga itu positifnya juga kan bisa mengurangi interaksi tadi gitu ya, dan membiasakan kita juga gitu. Itu jadi kesiapannya itu harus ada. Nah, terus kemudian kegiatan perbankan juga sudah digital kan sekarang kebanyakan. Jadi nggak harus orang datang ke kantor cabang bank dan lain sebagainya. Nah, itu digitalisasi di sektor keuangan itu juga sangat membantu. Jadi aktivitas keuangan tetap bisa berjalan. Di sisi lain, pakar ekonomi dari Universitas Indonesia Telisa Valianti menganggap perubahan digital yang terjadi setelah COVID-19 sangat membantu roda perekonomian. Ini harus menjadi modal bagi masyarakat dan pemerintah menghadapi ancaman virus HMPV dari sisi kesiapan ekonomi. Selain ekonomi, yang jadi perhatian juga adalah dampak HMPV terhadap sektor pariwisata hingga kini. Ternyata, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) memastikan bahwa secara keseluruhan tingkat pariwisata di Indonesia, termasuk kedatangan wisatawan asal maupun menuju Cina, tetap stabil selama peak season pada bulan Januari 2025 ini. Sampai saat ini memang kami lihat belum begitu ada efek ya dari kejadian dari virus ini. Ya, tapi ya kami berharap virus ini memang dapat ditangani dan baik sehingga tidak kemudian akan menjadi melebar seperti yang pernah terjadi dulu. Budianto mengatakan langkah-langkah pencegahan seperti yang dijelaskan sebelumnya tetap dilakukan untuk meminimalkan potensi penyebaran virus HMPV, terutama di lokasi-lokasi dengan penerbangan langsung dari Cina, seperti Bandara Soekarno-Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, serta Bandara Kuala Namu Medan. Ya pemirsa, meski HMPV sejauh ini tidak menunjukkan dampak besar bagi kesehatan maupun sektor ekonomi, kita tetap berwaspada. Tidak perlu panik, jaga kesehatan dengan menerapkan gaya hidup bersih dan juga sehat. Saya Nisa Fauzia, pamit undur diri dan sampai jumpa di sorotan berikutnya.